Shalom dan selamat pagi. Kembali menyapa dan menjumpai sahabat rehat melalui renungan harian Toraya di hari ini, Selasa 13 Desember 2022. Mari berikan tempat bagi Allah kita untuk terus menjadi perancang tunggal dalam perjalanan kehidupan kita. Hormat kemuliaan hanya baginya, dan karena itu firman Tuhan juga senantiasa menjadi sentral dari dalam seluruh kegerakan kehidupan kita. Menyambut firman di hari ini, mari berdoa. Bapa di sorga, terpujilah namamu dari kekal sampai kekal. Allah yang sudah mengasihi, sementara mengasihi, dan masih akan mengasihi kami dengan kasih yang besar. Hari ini Tuhan sudah menuntun kami menikmati hari baru, menikmati berkat Tuhan yang selalu baru. Dan juga firman Allah senantiasa disampaikan ke dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Layakkan kami menerima firman-Mu dan berbicaralah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sakaria 8 ayat 1 sampai 19. Keselamatan bagi Israel. Datanglah firman Tuhan semesta alam bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku berusaha untuk Sion dengan kegiatan yang besar dan dengan kehangatan amarah yang besar. Beginilah firman Tuhan, aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus. Beginilah firman Tuhan semesta alam, akan ada lagi kakek-kakek dan nenek-nenek duduk di jalan-jalan Yerusalem, masing-masing memegang tongkat karena lanjut usianya. Dan jalan-jalan kota itu akan penuh dengan anak laki-laki dan anak perempuan yang bermain-main di situ. Beginilah firman Tuhan semesta alam, kalau pada waktu itu sisa-sisa bangsa ini menganggap hal itu ajaib, apakah aku akan menganggapnya ajaib? Demikianlah firman Tuhan semesta alam, beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya aku menyelamatkan umatku dari tempat terbitnya matahari sampai kepada tempat terbenamnya, dan aku akan membawa mereka pulang supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Beginilah firman Tuhan semesta alam, kuatkanlah hatimu hai orang-orang yang selama ini telah mendengar firman ini yang diucapkan para nabi sejak dasar rumah Tuhan semesta alam diletakkan untuk mendirikan bait suci itu. Sebab sebelum waktu itu tidak ada rezeki bagi manusia, juga tidak bagi binatang, dan karena musuh tidak ada keamanan bagi orang yang keluar dan bagi orang yang masuk. Lagi pula aku membuat manusia semua bertengkar. Tetapi sekarang aku tidak lagi seperti waktu dahulu terhadap sisa-sisa bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, melainkan aku akan menabur damai sejahtera. Maka pohon anggur akan memberi buahnya, dan tanah akan memberi hasilnya, dan langit akan memberi air embunnya. Aku akan memberi semuanya itu kepada sisa-sisa bangsa ini sebagai miliknya. Dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu sehingga kamu menjadi berkat.
Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, kalau dahulu aku telah bermaksud mendatangkan malapetaka kepada kamu, ketika nenek moyangmu membuat aku murka dan aku tidak menyesal, firman Tuhan semesta alam, maka pada waktu ini aku kembali bermaksud berbuat baik kepada Yerusalem dan kepada kaum Yehuda. Janganlah takut, inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain, dan janganlah mencintai sumpah palsu. Sebab semuanya itu kubenci, demikianlah firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan semesta alam kepadaku bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, waktu puasa dalam bulan yang keempat, dalam bulan yang kelima, dalam bulan yang ketujuh, dan dalam bulan yang ke-10 akan menjadi kegirangan dan sukacita dan menjadi waktu-waktu perayaan yang menggembirakan bagi kaum Yehuda. Maka cintailah kebenaran dan damai. Amin. Pemulihan hanya dari Tuhan. Setiap orang atau bangsa memiliki kebanggaan sendiri yang dianggapnya sebagai sesuatu yang berharga dan bernilai. Dan kebanggaan itu tentu dipertahankan semaksimal mungkin. Namun bagaimana jikalau kebanggaan itu hilang? Tentunya akan mendatangkan pergumulan dan beban, dan pastilah ada perjuangan untuk mendapatkannya kembali. Yerusalem adalah kota kebanggaan umat Israel dengan Bait Allah sebagai simbol kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Bait Allah dan kota Yerusalem dihancurkan oleh musuh-musuh Israel. Di tengah-tengah kehancuran, umat Israel terus memiliki kerinduan untuk hidup di tanah perjanjian, namun bangsa yang telah tertawan tidak memiliki kekuatan untuk mengembalikan kejayaan dan kebanggaan yang pernah mereka miliki. Dalam keterpurukan itu, maka masih tetap memiliki pengharapan, yakni tentang janji Tuhan yang boleh hadir melalui Nabi Zakaria. Tuhan berfirman, tetapi sekarang aku tidak lagi seperti waktu dulu terhadap sisa-sisa bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, melainkan aku menabur damai sejahtera. Sahabat rehat, Tuhan menjanjikan pemulihan bagi Israel karena kasih-Nya yang besar bagi umat pilihannya. Namun melalui janji itu, umat pun harus merespon janji Allah, tentunya dengan cara yang benar. Hidup dalam ketaatan, hidup dalam kebenaran. Dan kalau bangsa Israel begitu bangga dengan keagungan Yerusalem, maka bagi kita di saat sekarang ini apa yang menjadi kebanggaan kita? Tiada yang lain selain bangga dengan kasih Kristus, bahwa Kristus Yesus melebihi segala-galanya, melebihi keagungan Yerusalem. Maka baiklah iman dan pengharapan kita tertuju kepada Kristus Yesus sebagai imam besar yang menjaminkan kehidupan dan keselamatan bagi kita. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, syukur atas firman di hari ini, bahwa hanya dari Tuhan pemulihan boleh kami alami. Ketika kami diperhadapkan dengan begitu banyaknya persoalan, ataukah juga ketika iman percaya kami ditantang oleh pelbagai kondisi dan keadaan, dengan firman Tuhan di hari ini, bahwa baiklah setiap anak-anak Tuhan terus fokus kepadamu, hidup dalam ketaatan, hidup dalam kebenaran.
Janji Tuhan sudah ada, tetapi untuk menerima dan menikmati janji kebenaran Allah, maka patutlah direspon dengan cara yang benar, dengan pola kehidupan, pola beriman yang semakin menyenangkan hati Allah. Lanjutkan pemeliharaanmu di sepanjang hari ini. Biarlah firman Tuhan senantiasa menjadi kekuatan kami. Firman merubah kehidupan kami. Firman Tuhan senantiasa menuntun kami untuk terus berharap kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Rehat, demikian sapaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.